Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SMPN 13 Jember. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan di akhir zaman nanti kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, perkenankan hari ini saya ingin mempresentasikan visi dan misi SMP Negeri 13 Jember yang sudah pernah kita diskusikan sebelumnya. Ini adalah hasil kerja kita bersama, dan hari ini akan saya sosialisasikan hasil yang telah saya rangkum dalam sebuah presentasi yang nantinya mungkin ada penambahan-penambahan atau masukan-masukan baru, boleh nanti akan kita tambahkan. Bapak Ibu semuanya, maksud dan tujuan dari presentasi visi dan misi sekolah pada hari ini yang pertama adalah untuk memenuhi tugas kami, tugas saya sebagai kepala sekolah, tugas PMM, yaitu observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan. Jadi kalau panjenengan yang memberi penilaian adalah saya sebagai kepala sekolah, maka saya yang menilai adalah pengawas bina. Dalam hal ini adalah Bu Jatim. Oke. Selanjutnya yang kedua, tujuannya adalah sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu satuan pendidikan. Jadi dengan adanya visi dan misi ini, semua harapan dan cita-cita kita diharapkan bisa terarah, lebih teratur. Kita tahu semua jalannya. Begitu nggih Bapak Ibu? Nah, ini hanya review saja. Saya rasa sudah banyak Bapak Ibu yang sudah paham terkait dengan visi dan misi. Jadi saya hanya mengulas sedikit saja bahwa visi adalah cita-cita atau gambaran umum masa depan yang ingin dicapai. Visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan oleh suatu lembaga atau individu. Jadi di sini sudah jelas Bapak Ibu nggih, kalau cita-cita. Nah, semua orang kalau biasanya kalau kita ke siswa itu kita sering tanya, kamu cita-citanya apa? Kan gitu nggih. Nah, begitu juga kita, lembaga. Kita juga harus punya cita-cita. Kita harus punya visi dan misi. Ya, bahkan kehidupan kita pun juga ada tujuannya. Ya, kalau kita sebagai manusia tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu nggih? Nah, begitu juga dengan visi. Kemudian bagaimana dengan misi? Misi adalah langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Jadi memang harus ada visi dulu. Setelah ada visi baru kita menguraikannya menjadi misi. Ya, misinya tertuang di sana dengan, ini kata kuncinya adalah langkah-langkah strategis dan praktis, begitu nggih? Nah, ini alhamdulillah semua insya Allah sudah paham, dan pada saat ini harapan saya kita semuanya memiliki visi dan misi yang sama, kita memiliki persepsi yang sama, kita memiliki arah dan langkah yang sama dalam memajukan satuan pendidikan kita, SMP Negeri 13 Jember tercinta. Okay? Kemudian, apa pentingnya visi dan misi? Mengapa begitu penting? Ya, yang pertama Bapak Ibu tentunya seperti tadi yang di awal dijelaskan bahwa pertama tentunya adalah untuk mengarahkan, yaitu memberikan arah kepada warga sekolah untuk bekerja guna mencapai tujuan bersama. Siapa warga sekolah? Siapa saja Bapak Ibu? Guru, tentunya Bapak Ibu guru nggih, dan karyawan, kemudian siswa, kemudian stakeholder nggih. Ya, termasuk di sana komite dan wali murid, semua adalah warga sekolah. Jadi
supaya langkah kita itu semua sama, semua warga sekolah sama arahnya. Kemudian yang kedua, pentingnya adalah untuk agar kita bisa evaluasi diri sekolah. Bagaimana kita mau maju kalau kita tidak mau mengevaluasi diri? Tentunya ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan, kita akan melihat, oh saya kemarin sudah melaksanakan kegiatan ini. Evaluasinya bagaimana? Oh kekurangannya ada di sini. Maka besok kalau ada kegiatan yang sama, kita sudah tidak melakukan kesalahan yang sama. Kita bisa lebih meningkatkan lagi dengan kegiatan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, pentingnya untuk meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan. Nah, dengan visi dan misi yang inspiratif akan memotivasi warga sekolah untuk mengembangkan potensi diri. Ya, jadi kalau sudah ada visi dan misi Bapak Ibu, panjenengan ini pasti punya kompetensinya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Ya, dengan visi misi itu makanya kan dibagi-bagi tugas ya. Oh, ini pandainya di sini. Nah, jenengan mari meningkatkan potensi diri panjenengan semua itu untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan yang keempat, sebagai pembangun identitas sekolah. Ketika kita sudah menciptakan visi dan misi kita bersama, pasti sekolah lain atau orang di luar kita akan melihat, ya harapan kita mereka bisa melihat identitas kita tuh bagaimana. Oh, SMPN 13 itu letaknya di sebelum Rembangan, kan begitu ya, wilayah Rembangan. Tentu lingkungannya adalah seharusnya banyak pohonnya dan sebagainya. Makanya arah kita nanti itu bagaimana kita mengembangkan sekolah ini, dan itu menjadi identitas kita. Identitas kita sebagai sekolah yang peduli dengan lingkungan, itu contohnya. Nah, coba sekarang, kemarin kan sudah kita bahas ya Bapak Ibu terkait dengan visi dan misi. Nah, ini sebetulnya visi yang sudah kita buat di tahun lalu dan masih kita teruskan pada saat ini. Kemudian kita kembangkan lagi ke dalam misi, nanti yang akan kita bahas bersama-sama. Visi SMPN 13 Jember yaitu terwujudnya insan yang berimpak, berkebinekaan global, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Apa itu terwujudnya insan yang berimpak, beriman dan bertakwa? Ya, berarti bahwa sekolah bertujuan untuk membentuk siswa yang memiliki iman dan takwa yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global bagaimana? Berarti bahwa sekolah bertujuan untuk membentuk siswa yang memiliki kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan untuk hidup dan berinteraksi dalam masyarakat global yang beragam dan kompleks. Jadi di situ penekanannya adalah pada kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan untuk hidup. Visi yang keempat adalah kreatif. Berarti bahwa sekolah bertujuan untuk membentuk siswa yang memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif, inovatif, dan memiliki ide-ide baru dalam menyelesaikan masalah dan menghadapi tantangan. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah berpikir kreatif, inovatif, dan memiliki ide-ide baru. Itu yang dimaksud dengan kreatif ya Bapak Ibu. Lanjut, berwawasan lingkungan. Berarti bahwa sekolah bertujuan untuk membentuk siswa yang memiliki kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan untuk hidup secara harmonis dengan lingkungan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Ya, sekarang kita lihat Bapak Ibu, tadi sudah ada visi ya. Sekarang kita masuk kepada misi. Misinya bagaimana? Setelah tadi sudah kita canangkan cita-cita kita tadi tuh ya. Sekarang kita lihat bagaimana misi kita, bagaimana langkah kita. Langkah kita yang pertama,
dari misi yang pertama, menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pendidikan agama dan kegiatan keagamaan yang terintegrasi. Implementasinya, meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua, membentuk karakter religius siswa melalui pembiasaan kegiatan keagamaan secara rutin dan terencana. Coba biar saya nggak ngomong sendirian terus ya. Saya minta bantuan Bu Nafis. Nah, kira-kira apa saja Bu kegiatan yang telah kita laksanakan terkait dengan pendidikan agama ini Bu? Terkait dengan keagamaan yang telah kita laksanakan, ada sholat duhur berjamaah, dan itu kita laksanakan setiap hari berjenjang, Senin, Selasa, dan Kamis. Setelah itu kegiatan baca tulis Al-Quran yang alhamdulillah sudah masuk ke intrakurikuler. Selanjutnya untuk pembelajaran PAI atau BTA, kalau memang memungkinkan kita laksanakan sholat duha. Sholat duha bisa dilaksanakan berjamaah atau kadang munfarid sendiri-sendiri. Itu untuk setiap minggunya. Untuk jangka panjangnya kita laksanakan menonton film edukasi Islami, biasanya kita nonton bareng di bioskop. Lalu ada salah satu bentuk mencintai kebudayaan Islami Nusantara, contohnya tari saman yang dari Aceh, atau hadrah, itu juga salah satu bentuk kesenian yang Islami. Setelah itu ada praktek menyembelih sekaligus mengolah dan menyajikan minuman dan makanan secara Islami, secara yang halal seperti itu. Dan tidak lupa juga kita berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lainnya dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya berupa mengumpulkan sampah dan dibuang ke TPA terdekat dan membersihkan lingkungan yang merupakan salah satu hal yang menjadi poin ketika kebersihan itu merupakan salah satu ciri dari orang yang beriman. Seperti itu. Terima kasih Bu Nafis, bagus sekali. Ya itulah Bapak Ibu yang sudah pernah kita laksanakan, tetapi di sini yang ini ada gambar Bapak Ibu. Ini hanya sebagian kecil yang saya tampilkan. Ini kegiatan-kegiatan yang mendukung dari misi kita yang pertama, tentang beriman dan bertakwa. Terima kasih banyak untuk kegiatan keagamaannya. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi nanti. Lanjut, misi yang kedua. Misi yang kedua adalah mengembangkan kurikulum dan program pendidikan yang berbasis kebinekaan global sehingga siswa dapat menjadi warga dunia yang toleran, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini implementasinya juga ada dua. Menanamkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan budaya, agama, dan pandangan. Dua, menyiapkan peserta didik agar mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat global secara bertanggung jawab. Nah, ini secara umumnya sudah jelas ini ya. Ini kaitannya dengan kehidupan sosial, Bapak Ibu, berkaitan dengan kehidupan sosial. Mungkin saya bisa dibantu oleh Bapak Ibu guru yang mata pelajaran IPS ini atau PKN. Mungkin Bu Wilda bisa membantu saya terkait dengan misi yang ini. Baik, untuk misi kebinekaan global yang sudah dilakukan oleh sekolah kita itu, yang pertama itu adalah kita mengikuti setiap tahunnya itu kita selalu mengikuti kegiatan karnaval budaya, yang mana pada karnaval tersebut siswa-siswi kita itu menggunakan baju adat sesuai dengan daerah yang ada di Indonesia gitu. Terus berikutnya setiap
setiap bulan puasa itu kita ada kegiatan membagi-bagi takjil, yang mana yang memperoleh takjil itu tidak hanya masyarakat muslim tapi juga non muslim. Dan juga kita kan juga ada beberapa siswa yang non muslim, yang mana siswa non muslim ini juga terlibat dalam kegiatan keagamaan juga yang ada di sekolah kita. Dan kita juga melaksanakan upacara-upacara besar nasional seperti Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan, yang mana menggunakan baju adat juga gitu dari berbagai daerah. Seperti itu. Terima kasih banyak Bu Wilda. Ya, itu yang telah kita laksanakan ya Bapak Ibu. Apakah mungkin ada tambahan? Mungkin ada yang saya lupa, mungkin kegiatan apa lagi yang terkait ini? Berkebinekaan global. Salah satunya mungkin ini ya Bapak Ibu, murid-murid kita ini berasal dari berbagai macam daerah ya. Ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Papua, begitu nggih. Jadi alhamdulillah semua di sini semua saling peduli dan toleransi. Dari apa namanya, beberapa ada 1-2 orang anak yang beragama non muslim, alhamdulillah mereka tetap bahagia belajar di sekolah kita tercinta ini. Lanjut, misi yang ketiga, yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa melalui pembelajaran yang berbasis proyek dan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam. Implementasinya, yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif siswa melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini sesuai nggih dengan program pembelajaran kita yang saat ini. Kemudian yang kedua, memberikan ruang bagi siswa untuk menyalurkan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler yang bervariasi. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang proyek ini, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya terkait dengan tema-tema kegiatan kita. Ini sungguh luar biasa tema-tema kita yang tahun ini, tahun 2025-2026 ya Bapak Ibu, benar-benar mengarah kepada kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Mungkin untuk membantu saya memberikan contoh-contohnya, ini kurikulum saja ini Bu Tika, nggih? Jadi untuk yang tahun lalu kan memang beda Ibu dengan tahun ini. Kalau yang tahun lalu kita itu namanya P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau yang ini kan proyek. Jadi yang sudah kita laksanakan, contohnya menanam sayur, gemayur, itu kita waktu itu memberi nama itu. Lalu menanam tanaman obat, itu untuk kelas 8. Lalu dan membuat ublang, lalu ada suara demokrasi Bu waktu itu. Jadi kalau untuk yang menanam sayur itu, anak-anak waktu itu menanam cabai. Jadi ketika anak-anak disuruh mengukur pertumbuhannya nanti sampai berhasil atau enggak, lalu setelah panen mereka, kita pada saat itu terus di akhir itu membuat basar, di mana anak-anak di situ itu kita menyuruh untuk cabai itu dibuat untuk olahan apa. Pada saat itu anak-anak olahannya sambal. Lalu untuk yang kelas 8 menanam tanaman obat, mereka itu ada yang sereh. Kalau serihnya waktu itu berhasil Bu. Ya, alhamdulillah. Waktu itu serihnya laris manis. itu, ya, untuk membuat apa ya Bu Nafis, teh ya, Teh sereh. sereh lah, itu kita jual di pasar. Ada yang karena ada kunyit, kencur, anak-anak ada yang bikin kunyit asam, ada yang bikin jamu beras kencur. Lalu untuk yang suara demokrasi itu pada saat itu anak-anak disuruh mengamati kegiatan pemilihan OSIS. Jadi dari kampanye sampai penghitungan akhir seperti itu. Lalu itu yang untuk P5.
Kalau yang untuk tahun 2025-2026 kemarin kita sudah bersama-sama membahas, kebetulan waktu itu Zoom, Bapak Ibu guru sudah mempunyai proyek masing-masing per mapel, bahkan itu ada yang kelas 7 itu membuat dari benda lunak. Benda lunak ya, kelas 7. Barang lunak itu sudah ada, nanti rencananya dari, kalau yang IPA itu membuat alat peraga Ibu. Dari nggak tahu malam mungkin nanti guru IPA bisa menjelaskan. Yang kelas 8 itu kita maunya limbah organik dari kulit kelapa, itu sudah kita rencanakan. Terus yang kelas 9 itu membuat batik. Kebetulan ini karena saya bahasa Inggris Bu, itu yang saya gabung itu yang saya hafal, yang lain-lain saya nggak hafal. Mungkin Bapak Ibu guru bisa menambahkan. Oh ya, oke, terima kasih Bu Tika. Itu tadi contoh-contoh yang telah kita laksanakan, dan Bu Tika ini ngasih bocoran kita ini apa yang akan kita lakukan nanti. Monggo, mungkin ada yang tambahan lagi, Bu Ainur. Bisa Bu Ainur ya, coba. Apa kemarin nih kreativitasnya itu yang buku itu, yang membuat anak-anak atau siapa tuh? Monggo. Proyek yang sudah saya lakukan sebagai guru bahasa Indonesia tentunya berhubungan dengan materi. Yang pertama menulis cerpen. Jadi dari kompetensi dasar dari menulis cerpen saya ingin mengembangkan atau membuat produk dari hasil kompetensi tersebut. Alhamdulillah kemarin sudah berhasil saya membuat antologi cerpen karya anak kelas 8A. Kemudian yang kedua saya hubungkan dengan materi menulis teks berita, Bu. Jadi saya ingin anak-anak itu bisa mempelajari secara mendalam apa itu berita, bagaimana cara meliput berita sampai dengan menulis. Itu sudah dilakukan sama siswa kelas 7 kemarin, dan alhamdulillah mereka sudah bisa menulis berita bahkan meliput, dan itu hasilnya ada yang sudah seperti muat di TikTok atau di media massa yang lain yang bisa dilihat sama siswa lain. Itu saja mungkin dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ainur. Ya, kemarin saya sudah melihat sendiri sudah ada produknya, Bapak Ibu, berupa buku yang ternyata dari tahun-tahun sebelumnya sudah, Bu Senda, sudah pernah dibuatkan buku. Mudah-mudahan akan terus berlanjut sampai tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih Bu Ainur. Selanjutnya siapa lagi? Bu Rafiko, Bu Arifah? Bu Arifah, monggo silakan Bu Arifah. Terima kasih. Untuk misi meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa melalui pembelajaran yang berbasis proyek dan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam. Ini kalau di dalam pembelajaran matematika itu implementasinya seperti yang nomor 1, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif sudah pernah kami lakukan di kelas, yaitu pada saat materi bangun ruang. Jadi anak-anak kita suruh membuat berbagai macam bangun ruang dengan alat-alat sederhana yang mereka tidak kesulitan mencarinya. Itu yang sudah pernah kita lakukan. Tetapi untuk kurikulum Merdeka yang mau kita lakukan sebentar lagi, kami juga sudah membuat rancangan. Nanti insya Allah ada proyek membuat miniatur SMP 13. Jadi itu sebagai bentuk kreativitas yang memunculkan kemampuan berpikir anak-anak. Jadi itu. Kemudian untuk memberikan ruang bagi siswa menyalurkan bakat dan minat sudah pernah kita lakukan pada saat kita membuat ublang. Ublang itu adalah termasuk sebagai bentuk kearifan lokal yang ada di Kabupaten Jember. Nah, kebetulan tahun kemarin kita sudah membuat ublang untuk kelas 7 dan kelas 8. Terakhir sudah terbuat sekitar hampir 100 ublang. Dan itu insya Allah bisa dimanfaatkan apabila anak-anak ada penampilan bersama menunjukkan SMP 13 bisa dipakai. Kira-kira demikian Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Arifah.
Mungkin Bapak Ibu yang lainnya? Oh, nggih, Bu Senda. Nggih, monggo Bu Senda, alhamdulillah. Iya. Untuk mata pelajaran IPS yang sudah saya lakukan itu materinya tentang ekonomi kreatif. Di situ anak-anak saya tugaskan untuk memilih pilihan tugas, yaitu silakan memilih 14 ekonomi kreatif yang sudah dikembangkan oleh pemerintah. Kemudian di situ anak-anak saya tugaskan untuk membuat poster. Setelah itu, setelah selesai, itu nanti diunggah di Instagram. Insya Allah di Instagramnya kelas anak-anak itu ada. Jadi poster itu nanti sifatnya apa yang mereka sukai untuk membuat produk dari 14 ekonomi kreatif tersebut. Kemudian yang kedua, untuk materi proklamasi kemerdekaan, ini anak-anak saya tugaskan untuk membuat naskah drama tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, di situ alhamdulillah juga sudah selesai dan anak-anak bisa mengunggah di YouTube kelas. Nah, kemudian yang akan datang kearifan lokal yang kita gunakan, insya Allah anak-anak akan kami ajak untuk mengunjungi ke museum-museum yang ada di Kabupaten Jember. Dan instrumennya sudah kami siapkan untuk itu. Gitu saja dari saya, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Senda, luar biasa semua Bapak Ibu. Program-program yang sudah kita laksanakan sudah banyak yang terlaksana. Nah, kemudian yang kedua, memberikan, masih yang di atas Pak Zen, menanamkan kebiasaan, memberikan, mana Pak Zen? Yang ketiga Pak, memberikan ruang bagi siswa untuk menyalurkan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler yang bervariasi. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita sudah termasuk sering ya berprestasi, mulai dari drum band, pencak silat, dan bridge. Nah, ini alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Ibu guru pembinanya ini. Mudah-mudahan untuk bidang-bidang yang lain bisa kita capai juga prestasinya, amin. Nah, ini sebagian kecil dokumentasi yang bisa saya tampilkan, karena hanya satu slide saja, jadi hanya beberapa saja yang bisa saya ambil gambarnya. Di situ ada pencak silat yang sedang menerima piagam. Selanjutnya misi yang keempat, mengembangkan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang peduli lingkungan melalui pendidikan, lingkungan hidup, dan kegiatan pelestarian lingkungan yang terintegrasi. Implementasinya yang pertama, meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Yang kedua, menanamkan kebiasaan ramah lingkungan melalui kegiatan sekolah yang berorientasi pada pelestarian alam. Oke, Bapak Ibu, jadi kita di sini ini memang yang menjadi salah satu PR kita, ya, yang menjadi salah satu PR kita itu adalah lingkungan hidup. Ya, karena lingkungan kita ini kan luas, banyak tanamannya. Jadi seharusnya memang lingkungan itu yang menjadi perhatian kita. Ditambah dengan karakter siswa kita yang ada kecenderungan membuang sampah. Nah, ini. Tapi alhamdulillah dalam waktu setahun dan sudah ada inovasi kita ini yang namanya GEMES, gerakan memungut sampah. Sehingga alhamdulillah sudah mulai nampak perubahannya. Ya, terima kasih kepada tim guru yang sudah berupaya bagaimana GEMES ini bisa berhasil. Kemudian menanam pohon juga sudah kita laksanakan, Bapak Ibu. Sudah pernah kita laksanakan dari yang tahun sebelumnya itu sudah ada inovasi yang namanya Sasi Sapo. Satu siswa, satu pohon. Nah, tapi kita tidak berhenti sampai di situ saja. Kita masih akan harus melanjutkan. Ya, salah satunya dengan cara kita mengajak anak-anak untuk menanam tanaman-tanaman lain. Di antaranya juga ada bunga. Nah, ini tadi seperti disebutkan oleh
Bu Rofiko tadi, siapa Bu Rofiko atau Bu Tika tadi ya, yang menyebutkan bahwa nantinya kita akan membuat pot gitu ya dari kulit kelapa dan lain-lain. Ya, nanti kita bisa memanfaatkan limbah-limbah tanaman kita nanti untuk menjadi lebih bermanfaat lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah kita laksanakan kemarin. Di situ ada kegiatan kebersihan, kemudian ada penanaman di sana, menanam singkong, yang insya Allah nanti kita manfaatkan di tahun ini. Kemudian diakhiri yang tahun kemarin itu dengan kegiatan gelar karya. Ya, di situ anak-anak menampilkan hasil kerja mereka berdasarkan kegiatan gemesnya itu, gerakan memungut sampah. Misi yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan sekolah. Nah, ini kalau yang tadi kan ngomongnya siswa gitu ya. Sekarang kita kena bagian gurunya. Yang pertama, implementasi yang pertama yaitu menyediakan layanan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berpihak kepada perkembangan potensi siswa. Dan yang kedua, meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru dalam mengajar dan mendidik siswa. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik, maka kita berkewajiban untuk senantiasa meningkatkan kompetensi kita. Ya, kalau kita yang sudah kita lakukan, apa saja mungkin Bu Citra? Sebagai ketua Kombel komunitas belajar, bagaimana Bu Citra? Baik, terima kasih. Visi yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan sekolah. Lalu implementasinya, meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru dalam mengajar dan mendidik siswa. Ini sudah terlaksana di SMP Negeri 13. Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Yang pertama, di SMP Negeri 13 Jember sudah ada komunitas belajar. Jadi komunitas belajar ini menaungi guru-guru di SMP Negeri 13 Jember untuk berkolaborasi, untuk belajar bersama, meningkatkan bagaimana pelayanan kita sebagai pendidik kepada siswa, dan terus menggali ilmu-ilmu baru ya di Kombel itu sudah terlaksana, Bu. Lalu yang kedua, kita sering melakukan praktik baik. Praktik baik itu sering kita laksanakan ketika misalkan di hari Senin, setiap guru itu sering melaksanakan praktik baik, artinya saling bertukar pikiran bagaimana pengalaman ketika di kelas. Jadi masing-masing guru itu membagikan pengalamannya kepada guru lain untuk menemukan solusi, untuk memecahkan masalah, mencari bagaimana misalkan kita mengatasi anak-anak yang bermasalah, dan untuk mengembangkan pembelajaran di kelas itu kita berbagi praktik baik di hari Senin. Lalu yang ketiga, kita biasanya sering ada seminar-seminar online yang diikuti secara bersama. Biasanya itu ada yang memandu, baik itu teman-teman guru, itu diwadahi dalam komunitas belajar di sekolah. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi pedagogi guru yang sudah dilakukan oleh teman-teman di SMP Negeri 13 Jember. Karena pada dasarnya guru-guru di sini itu ingin terus meningkatkan dan ingin terus belajar sepanjang hayat. Itu saja, Bu, dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Citra. Ya, itulah benar sekali ya. Saya senang sekali Bapak Ibu guru di sini sangat semangat kalau tentang belajar. Saya juga kebetulan juga selalu ingin belajar. Jadi alhamdulillah bisa seiring sejalan dengan Bapak Ibu. Nah, ini kalau yang di gambar yang ini kemarin terakhir ya kegiatan kita ini. Nah, ini alhamdulillah kenang-kenangan terakhir IHT ini dengan Bu Senda dan pematerinya waktu itu Bu Senda dan Bu Citra. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah kita bahas semuanya, kita diskusikan bersama, kita tuangkan semua pemikiran-pemikiran kita tentang visi dan misi. Mungkin ada sebelum kita masuk kepada yang selanjutnya, ini ada hal yang ingin disampaikan? Tambahan-tambahan?
supaya langkah kita semakin terarah. Apakah kita sudah searah kira-kira ya, sudah satu pemahaman nggih? Insyaallah. Nggih, alhamdulillah. Gimana Bu Nafis? Ada yang mau disampaikan Bu Nafis? Tadi ada yang terlupa Ibu. Jadi setiap tahun kita insya Allah melaksanakan praktik penyembelihan hewan di Idul Adha sambil mengajarkan kepada siswa dan siswi untuk melaksanakan kurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Untuk pertanyaan yang ada di slide ini mungkin selain yang telah kita lakukan, kita bisa melaksanakan pembiasaan memperdengarkan murotal atau asmaul husna di pagi hari sebelum bel masuk berbunyi. Seperti itu. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Nafis. Ya, tadi pertanyaan di awal tadi itu alhamdulillah sebenarnya ini slide berikutnya nggih Bapak Ibu, ini pertanyaannya adalah untuk mewujudkan visi dan misi sekolah, tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi sekolah selain yang telah kita lakukan. Nah, nampaknya tadi sudah banyak ya Bapak Ibu yang sudah disebutkan. Ya, di antaranya tadi mau membuat penanaman pot bunga, kemudian membuat landscape dan lain-lain. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah terjawab yang ini. Dan yang terakhir terkait dengan refleksi. Bapak Ibu, untuk refleksi ini saya minta bantuan Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin perwakilan beberapa orang saja. Saya butuh masukan dari Bapak Ibu semuanya, kira-kira setelah presentasi visi dan misi SMPN 13 Jember pada hari ini, apa yang bisa panjenengan dapatkan, apa yang panjenengan peroleh setelah mendengarkan presentasi pada hari ini. Ya, saya sebagai kepala sekolah memiliki banyak kekurangan-kekurangan. Tetapi kekurangan-kekurangan saya itu saya yakin, saya merasa pasti bahwa panjenenganlah yang akan menutupinya. Karena kita bekerja bersama-sama. Gitu, nggih? Nah, monggo silakan. Yang belum ini, terutama yang belum ini. Nggih, Bu Lilis dulu, Bu Lilis. Nggih, silakan Bu Lilis. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk refleksi yang ingin saya sampaikan, yaitu saya sangat bersyukur sekali dan merasa bangga bahwa sekolah kita sudah mempunyai visi dan misi yang bagus, dan semoga kedepannya visi dan misi itu membuat sekolah kita semakin maju dan semakin dikenal masyarakat menjadi sekolah yang baik. Yang ingin saya sampaikan untuk visi dan misi, hendaknya kita tidak hanya mengenal sampai di sini saja. Jadi untuk seterusnya visi dan misi itu melekat dalam jiwa kita, sehingga kita setiap hari melaksanakan tugas di sekolah itu berdasarkan visi dan misi tersebut. Dan visi dan misi ini tidak hanya dikenal oleh Bapak dan Ibu guru serta karyawan, tetapi lebih baik lagi untuk dikenalkan kepada warga sekolah, termasuk kepada murid-murid kita, kepada wali murid, supaya mengenal. Jadi caranya bisa disampaikan melalui kelas, abdi kelas, atau kita membuat banner, atau yang lebih bagus dari banner ya Bu. Kalau banner biasanya kan kadang sobek atau rusak, itu yang lebih kuat, lebih bagus lagi. Dan kita setiap hari bisa melihatnya, mengenal dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu Ibu, terima kasih. Nggih, terima kasih luar biasa Bu Lilis, matur nuwun sekali masukannya. Nggih. Bapak Ibu yang lain, Pak Win, ayo Pak Win. Ya, dengan adanya pemaparan visi dan misi ini diharapkan kita tahu akan kemana sekolah ini kita bawa nanti. Jadi dengan pemahaman visi dan nanti implementasinya misi atau langkah-langkah apa saja yang untuk mencapai visi yang sudah kita tahu, supaya semua warga sekolah itu
bisa kompak untuk sama-sama mewujudkan, dan harapannya tak lain dan tak bukan kita meningkatkan pelayanan kepada peserta didik untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Win masukannya. Bapak Ibu yang lain mungkin ada tambahan lagi? Sampun Bu. Sampun. Secara umum presentasi visi dan misi hari ini insya Allah Bapak Ibu sudah paham nggih? Insya Allah sejalan kita bersama-sama memajukan sekolah kita, membuat sekolah kita memiliki identitas yang dikenal di luar SMPN 13 Jember. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.